Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantal kasih berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Rabu 30 September 2020. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau, kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, ini sungguh suatu hal yang sangat menarik dan menantang hidup kita. Tuhan menyapa demikian dalam Injil. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, masih mau ikut Yesus? Tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Bukan kenyamanan, bukan yang enak-enak yang ditawarkan Tuhan Yesus. Nah, ini sungguh-sungguh menantang hidup kita. Ternyata Tuhan Yesus tidak mengajari kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lembek, yang cengeng, yang manja. Nah, Tuhan Yesus menantang kita yang ingin mengikutinya. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bermental baja. Nah, gimana? Saudari-saudaraku yang terkasih, mental baja atau mental tempe? Nah, semoga sungguh-sungguh kita mau merenungkan hidup kita. Kita mengikuti Tuhan Yesus, mencari enak, atau berani sungguh-sungguh memanggul salib. Nah, Tuhan Yesus ingin kita semua mencintai tantangan. Nah, bahkan menyukai tantangan, karena di dalam tantangan itu ada berkah, ada mutiara hidup yang ditaruh Tuhan di dalamnya. Nah, semoga sungguh kita mempunyai keyakinan dan kepercayaan akan sabda Tuhan ini. Nah, sehingga sungguh hidup kita semakin hari mengikuti Tuhan, kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh. Dan yang kedua, Tuhan Yesus juga menyapa, "Tetapi engkau, pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Wah, ini sangat konkret di masa sekarang ini ya, masa pandemi ini. Kita semua dipaksa Tuhan Allah untuk berada dalam situasi yang tidak mudah, bahkan situasi yang susah. Namun Tuhan Allah mengundang kita untuk wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, dalam situasi yang sulit, susah, kita diminta Tuhan untuk tetap mewartakan kerajaan Allah di mana-mana. Ini gimana? Nah, saat ini kita harus berani untuk meninggalkan kenyamanan. Kita harus berani belajar hal baru, belajar cara hidup baru, belajar untuk
untuk mencintai sesuatu yang baru, dan mungkin itu tidak mudah di masa pandemi ini, di mana kita sungguh-sungguh dipaksa Tuhan untuk mencintai hidup di dunia yang sungguh tidak mudah. Misa online. Lalu sungguh kita juga diminta Tuhan untuk belajar online, belajar daring. Nah, bekerja sungguh juga online. Nah, bekerja, belajar, beribadah di rumah dengan dunia yang kemarin belum menjadi milik kita. Sekarang kita harus mencintai dan menggunakannya. Semoga kita sungguh-sungguh berani memulai, mempelajari, dan sungguh menekuni, sehingga kita dimampukan Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dan berkembang, dan akhirnya berbuah di masa yang tidak mudah ini, sehingga sungguh kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya diam di masa pandemi ini, di masa yang susah ini. Kalau kita diam, kita berdosa. Nah, karena Tuhan menginginkan kita untuk pergi mewartakan kerajaan Allah kemana-mana. Nah, semoga sungguh-sungguh ini menjadi semangat kita. Untuk itu, dosa di masa pandemi ini adalah diam, rebahan, dan juga cari alasan dan pembenaran untuk tidak berbuat apa-apa. Nah, semoga sungguh kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang berdosa di masa pandemi ini. Semoga Tuhan melindungi, memberkati kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantu kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.